Persimpangan Kebenaran adalah sebuah film pendek yang mengisahkan pertemuan tak terduga antara dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Masing-masing membawa pandangan tentang hak asasi manusia berdasarkan teori kontrak sosial dan relativisme budaya. Film ini mengeksplorasi ketegangan dan titik temu di antara kedua pandangan tersebut. Di antara deretan rak buku yang menjulang tinggi, Eva, seorang mahasiswi Eropa, sibuk mengerjakan makalahnya tentang teori kontrak sosial. Akhirnya udah mau selesai. Hanya perlu sedikit lagi menyelesaikan tesis ini tentang kontrak sosial dan hak asasi manusia universal. Hai Mir, Hei, halo. Lagi cari apa ya, Pak? ini cari buku tentang hak asasi manusia. Oh, hak asasi manusia. Bagus banget itu topiknya. Benar sekali, aku baru saja nulis makalah tentang teori kontrak sosial sebagai dasar hak asasi manusia. Saya mempelajari relativisme budaya dan bagaimana hak asasi manusia relativisme budaya itu bisa diterapkan sesuai dengan budaya setempat. Relativisme budaya? Menarik. Bisa jelaskan secara detail? Boleh, tapi ayo kita cari tempat duduk dulu. Iya, ayo. Jadi relativisme budaya itu mengajarkan bahwa tidak ada standar tunggal untuk hak asasi manusia. Jadi setiap budaya dan tradisi memiliki keunikan dalam menerapkan hak-hak tersebut. Tapi, bukannya hak asasi manusia bersifat universal seperti hak hidup, kebebasan, dan persamaan? Benar, namun cara penerapannya bisa berbeda-beda di setiap tempatnya, di setiap budaya juga. Contohnya di beberapa budaya, poligami dianggap sebagai praktik yang normal, tetapi di budaya lain dianggap sebagai pelanggaran hak perempuan. Poligami? Bukankah poligami itu melanggar hak kesetaraan gender? Nah, itu menariknya relativitas budaya. Kita harus mengetahui konteks suatu budaya sebelum menilainya. Saya rasa kamu benar, kita harus mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil kesimpulan. Denganmu, Eva, kamu membuka wawasan baru buku. Sama-sama, kamu juga memberi perspektif baru untukku. Tapi, tetap saja, aku yakin kalau hak asasi manusia itu bersifat universal dan harus dilaksanakan dimanapun, kayak larangan perbudakan dan penyiksaan. Saya setuju denganmu tentang perbudakan dan penyiksaan. Namun bagaimana dengan praktik-praktik lain yang dianggap kontroversial seperti poligami atau pernikahan anak? Poligami dan pernikahan dini itu
melanggar hak asasi manusia. Dan budaya tidak bisa dijadikan alasan untuk menindas perempuan dan anak kecil. Kita juga harus berhati-hati dalam memaksakan standar budaya barat kepada budaya lain. Itu bisa menimbulkan resistensi dan memperburuk keadaan. Saya mengerti kekhawatiranmu, tapi kita harus menemukan cara agar melindungi hak asasi manusia tanpa merusak budaya lokal. Halo, Hai. gimana kabarnya? Baik. Saya di sini ya. Ya, silakan. Bagaimana dengan contoh kasus ini? Nih, di negara saya, tradisi yang melibatkan pemukulan anak perempuan sebagai ritual keagamaan. Tradisi ini dianggap melanggar hak asasi manusia oleh standar barat seharusnya. Namun memiliki makna dan alasan yang mendalam bagi budaya lokal. Ini kan berarti berlawanan. Itu dilema yang sangat sulit. Aku tidak ingin membahayakan anak perempuan, tapi aku juga ingin menghormati budaya lokal. Nah, itulah mengapa kita perlu dialog dan saling memahami. Kita harus mencari solusi yang adil dan inklusif, yang menghormati hak asasi manusia dan budaya lokal. Kamu benar sekali, Amir. Kita harus terus belajar dan mencari titik temu tentang kontrak sosial serta relativisme budaya. Ya, saya sangat ingin terus berdiskusi tentang hal ini dengan ini. Saya yakin kita bisa menemukan solusi tentang hak asasi manusia ini yang lebih baik untuk dunia ini ke depannya. Senang sekali bisa bertemu dengan mereka. Iya, aku juga senang sekali. Aku mendapat banyak ilmu dan wawasan baru dan Itu juga. ya mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali dengan waktu yang sama dengan kondisi yang lebih baik. Iya, aku juga senang. Ya, terima kasih ya. Sama-sama.